Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya maupun pagi ya. Untuk sesi materi server, service on the net untuk hari ini teori, saya menggunakan media YouTube untuk penjelasan dasar teorinya. Jadi saya kombinasikan ya. Jadi biar nggak bosan pakai media Discord maupun Classroom. Jadi untuk hari ini saya akan mencoba menggunakan media YouTube. Langsung saja masuk ke materi hari ini adalah server atau sering di nama panjangnya service on the net. Jadi server apa? Server nanti kaitannya sama final project yang akan teman-teman kerjakan. Jadi ini untuk dasar teorinya. Nanti di praktikum saya juga akan mendemokan beberapa konfigurasi seperti contohnya web server ya. Nah, yang lain untuk layanan yang lain nanti teman-teman bisa langsung konfigurasi masing-masing kelompok gitu. Jadi apa itu server? Jadi server is a system. Jadi bisa software maupun hardware ya, yang merespon request. Jadi server itu adalah layanan ya. Jadi melayani. Kalau kita sebagai klien, sebagai customer, kita pasti ada servernya. Kalau kita butuh sesuatu, jadi harus ada yang melayani. Kalau misal contohnya kita pergi ke apotek sebagai customer, pasti ada servernya, yaitu siapa yang melayani. Bisa juga apoteker atau bisa juga dokter gitu, dan juga bisa yang lain gitu. Nah, server can be run on a dedicated computer ya. Jadi server ini biasanya berjalan di komputer yang sudah kita konfigurasi atau sudah kita sepakati bersama. Jadi server itu dia berjalan pada komputer yang sudah kita tunjuk siapa yang mau menjadi server. Karena ketika server sudah atau komputer sudah ditunjuk sebagai server, dia tidak akan bisa istilahnya double job ya. Dia sebagai server, dia sebagai klien itu tidak bisa. Kecuali jaringannya peer-to-peer. Kalau jaringannya peer-to-peer, dia bisa bertindak sebagai server, bisa juga bertindak sebagai klien. Tapi untuk klien server ini sendiri, dia punya komputer yang sudah didedikasikan sendiri. Seperti itu. Jadi tugas si server adalah melayani si klien. Nah, layanan apa yang istilahnya diberikan oleh si server? Nah, beberapa tipe server teman-teman bisa lihat di layar. Mulai dari database server, aplikasi server, terus print server, internet server, transaction server. Nah, yang paling sering kita gunakan di internet itu ada banyak ya, mulai dari proxy, file, mail, web, terus FTP, chat, dan lain sebagainya. Itu yang paling sering kita temukan. Cuma di samping itu kita juga bisa melihat beberapa server lain. Contohnya adalah database, terus print, dan lain sebagainya. Tuh. Masuk ke yang pertama adalah database server. Jadi sesuai namanya database, jadi fungsinya server dia adalah menyimpan data. Jadi datanya itu disimpan di server. Jadi sewaktu-waktu data itu diperlukan, kita tinggal ambil aja data dari server. Nah, contoh simpelnya, misal contohnya mata kuliah teman-teman di semester 4 itu apa saja. Nah, nanti tinggal informasinya ditarik dari database. Oh, ternyata saya di semester 4 mata kuliahnya pemrograman, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal ditarik aja dari database.
nanti langsung ditampilkan seperti itu. Oke, langsung masuk ke aplikasi server. Jadi aplikasi server ini macam-macam ya, macam-macam untuk aplikasinya. Tentu dengan adanya data source atau database ya, seperti itu. Terus untuk aplikasi server ada web information server, jadi informasi dari website di server itu termasuk aplikasi ya. Komponen server ya, Java NetBeans atau software yang lain itu masuk komponen, dan active application server ya. This type of server support and provides rich environment, dan pasti punya objek dan aturan tersendiri untuk active application server. Selanjutnya untuk printer server, nah ini yang paling sering kita gunakan sebagai contoh ada di Amikom ya, sebagai contohnya di ruangan dosen ya. Jadi di ruangan dosen kita menggunakan printer server. Jadi di ruangan dosen itu, misalnya contohnya ruangan dosen itu terdapat 20 dosen. Nah 20 dosen, kalau harus beli 20 printer untuk masing-masing dosen pasti akan boros ya. Nah, untuk menghemat gimana? Kita bisa manfaatkan dengan teknologi ini ya, printer server. Jadi nanti kita setting nih satu PC digunakan untuk server ya. Nah, PC ini nanti dihubungkan ke printer. Jadi nanti siapa yang mau ngeprint bisa dari smartphone, laptop maupun PC itu connect dulu ke printer server, baru bisa ngeprint. Nah kalau kayak gini jelas lebih hemat ya. Jadi dengan adanya jaringan kita manfaatkan sebagai printer server. Yang sebelumnya harus beli, misal harus satu dosen satu printer, boros kan. Nah ini tinggal beli satu yang bagus, udah bisa dipakai rame-rame seperti itu. Itu printer server. Nah ini teman-teman juga bisa manfaatkan di kos atau di kontrakan ya, biar lebih hemat. Siapa yang mau ngeprint tinggal bawa kertas masing-masing, printernya nanti bisa bisa urunan ya gitu. Terus nah internet server ini yang paling sering kita gunakan atau kita manfaatkan di internet. Jadi untuk misalnya contohnya kita web server dulu ya. Jadi web server itu sesuai namanya website server. Jadi ketika teman-teman akses, misal contohnya facebook.com, nah itu teman-teman akses ke website ya. Nah facebook.com tersebut sebenarnya sudah ditranslasikan ke DNS server. Kalau teman-teman akses yang sebenarnya, itu teman-teman akses namanya IP address. Cuma kan kita nggak mungkin ya harus mengingat satu-satu. Misal alamatnya Facebook itu 65.100.2.35 misal. Untuk menghafal satu alamat server aja atau menghafal satu alamat website aja sudah kesulitan. Nah, untuk mempermudah ada namanya DNS server. Jadi DNS server ini dia mentranslasikan yang sebelumnya adalah IP address. Untuk mempermudah dipakailah DNS, domain name. Nah, system atau server. Gitu. Jadi fungsi DNS ini untuk mempermudah. Misal tadi Facebook ya, ya tinggal dibikin aja facebook.com. Nah, nanti baru diarahkan ke IP address-nya. Siapa sih yang memiliki domain atau DNS facebook.com? Oh, yang memiliki itu 65.2.100.35 misal. Nah, tinggal diarahkan aja ke servernya. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya besok kita akan demokan salah satu ya, mungkin web server dulu. Nah, www tadi udah dijelaskan ya.
World Wide Web, www.facebook.com, www.google.com, www.twitter.com misal. Itu termasuk web server. Nah, cara kerja DNS gimana? Cara kerja DNS adalah seperti di layar. Jadi ketika teman-teman akses pertama kali, membuka alamat website, misal contohnya dnsstaff.com. Itu si server OS ini, resolver ini, dia akan mengkonversi DNS staff itu IP-nya berapa toh? Oh, IP address-nya DNS staff itu 65.115.7898. Nah, nanti baru dari DNS server ini, oh IP-nya DNS itu yang tadi 63. Nah, sebenarnya teman-teman itu browse-nya, akses ke website-nya itu dengan menggunakan IP address. Cuma akan di address bar-nya di Google Chrome atau di Mozilla itu teman-teman ditampilkan DNS-nya aja. Atau nama domainnya itu apa. Sebenarnya teman-teman akses IP address itu. Nah, baru nanti dari browser, oh IP-nya itu 65 sekian, baru dia masuk ke web server. Nah, kalau udah ketemu, baru dia dibalikan. Request-nya tadi, oh ternyata dia akses website DNS staff. Nah, nanti baru ditampilkan website-nya. Jadi seperti itu ya. Di balik layarnya, facebook.com, twitter.com, gmail.com. Nah, di balik layarnya itu adalah ini, DNS server. Gitu. Oke, lanjut lagi. File server ya sesuai namanya, kita bisa menyimpan banyak file di server ya. Contohnya mungkin Drive ya. Salah satunya Drive itu termasuk file server. Jadi kita bisa menyimpan data di sana. Mail server sama ya. Kalau ini jadi fungsinya sesuai yang seperti kita sudah pakai ya. Kita bisa menggunakan email ke beberapa platform. Contohnya ada ya, kalau ini ada BlackBerry udah lama banget ya, smartphone atau desktop dan lain sebagainya. Dan itu pasti ada servernya sendiri untuk bisa menjalankan. Gitu. Oke, lanjut lagi FTP. Nah, kalau tadi file server adalah fungsinya untuk menyimpan file. Nah, FTP ini, file transfer protocol ini, fungsinya adalah untuk ya sesuai namanya ya, transfer. Jadi untuk memindahkan. Nah, untuk memindahkan kita butuh namanya FTP server. Kalau teman-teman pengen mindah ke website dengan mode upload, itu kita hanya bisa upload satu file ya. Atau misal pengen upload banyak file, di kompres dulu pakai zip atau rar, baru di-upload. Nah, di FTP server ini teman-teman bisa tanpa kompres, kita bisa upload file ke server. Tentunya dengan adanya FTP server. Kalau tanpa adanya FTP server, kita ya paling menggunakan itu upload di website. Cuma ya agak susah. Nah, untuk mempercepat teman-teman bisa gunakan FTP server. Gitu. Nah, untuk aplikasinya, untuk FTP server teman-teman bisa gunakan FileZilla. Itu salah satu aplikasi populer yang digunakan untuk transfer file ke server. Gitu. Selanjutnya adalah proxy server. Jadi proxy server ini adalah designed to restrict access to information on the internet. Misal contohnya sebuah organisasi tidak boleh, si user itu tidak ingin atau tidak boleh mengakses pornografi. Nah, itu bisa digunakan proxy.
Jadi bisa membypass. Jadi, nah mungkin bagi teman-teman yang sukanya akses konten-konten seperti itu, teman-teman bisa menggunakan proxy untuk membypass request yang diblok ya biasanya. Gitu. Bisa juga VPN juga bisa. Terus cuma konsepnya beda ya, proxy sama VPN. Gitu. Jadi untuk proxy ini lebih dienkripsi. Jadi informasi itu dia disembunyikan informasinya kalau pakai proxy. Nah, ini bagaimana si proxy bekerja? Jadi caranya si proxy bekerja itu adalah nih, misal nih si PC kalian untuk bisa connect ke internet ya. Ini misal program kalian. Nah, di sini ada informasi kalian. Jadi ketika teman-teman browsing pakai aplikasi itu sebenarnya menggunakan real IP address ya. Makanya ketika di organisasi sudah memblok, misal contohnya kayak kemarin kita nggak bisa akses WhatsApp ya, kita harus pakai proxy maupun VPN. Nah, itu juga sama. Jadi untuk bisa membypass tersebut kita gunakan proxy maupun VPN. Jadi cara kerjanya itu si IP address yang sesungguhnya realnya itu dia di hide dulu, disembunyikan. Jadi untuk browsingnya itu kalian menggunakan IP address baru yang disediakan oleh si proxy. Biasanya untuk sewanya mahal ya untuk proxy server. Ada juga yang gratis, cuma biasanya ada iklan ya, biasanya ada iklan dan lain sebagainya. Dan tidak se-powerful ketika kita harus mengeluarkan kocek lebih dalam gitu. Jadi informasi realnya itu dia disembunyikan. Makanya ketika teman-teman akses konten tertentu yang sudah diblokir, misal nih WhatsApp diblokir. Nah, setelah diblokir, ketika teman-teman menggunakan proxy server ini, dia menggunakan IP address baru atau informasinya ya IP address baru, dan informasi yang sudah ada sebelumnya, informasi aslinya itu dia disembunyikan gitu. Atau mungkin gini, contohnya kayak gini, misal di Indonesia TikTok diblokir misal contohnya, semua IP address dari Indonesia tidak boleh mengakses TikTok. Nah, dengan adanya proxy ini kita bisa akses TikTok dengan bantuan IP address baru. Nah, IP address baru ini jelas pasti dari luar Indonesia ya. Misal contohnya yang nggak diblok mana? Misal Malaysia nggak diblok buat akses ke TikTok, ya kita bisa gunakan IP Malaysia. Gitu. Cara kerja proxy kayak gitu. DHCP Dynamic Configuration Protocol ini fungsinya adalah untuk memberikan IP address ya. Kalau di IP address kita sudah sering temukan statik sama dinamik. Nah, ini dinamiknya itu di sini. Jadi punya server sendiri. Nah, di server ini punya database IP address. Database punya semacam, jadi kayak kolam. Ikannya itu banyak di kolamnya. Nah, nanti siapa yang minta ikan nanti tinggal dikasih nih sama si DHCP server ini. Oh, PC 1 minta IP. Nah, nanti diambil dari database-nya. Yang kosong siapa? Yang masih berapa? Oh, yang kosong 22. Nah, dikasih tuh. Posisi PC 1 udah connect dengan IP 22. Ada lagi PC 2 datang. Pengen connect ke internet juga misal contohnya. Nah, dikasih lagi, DHCP ngasih secara otomatis. Dan ini sifatnya acak ya. Kita nggak bisa nih, PC 1 IP-nya 1, PC 2 IP-nya 2. Itu nggak bisa. Nah, kita menggunakan pool ini atau semacam database IP address untuk memberikan
IP ke masing-masing klien dan sifatnya acak. Beda halnya dengan statik ya. Kalau statik kita bisa konfigurasi manual. Misalnya PC1 pakai IP1, PC2 pakai 2. Bisa. Kalau DHCP tidak bisa. Gitu. Oke, selanjutnya SSH atau Secure Shell. Ya, sesuai namanya, secure ya. Lebih aman. Ketika si PC meeting connect ke viewer ya, dengan SSH server, komunikasinya lebih aman ya, jelas lebih aman. Lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa browsing sendiri untuk Secure Shell. VPN juga sama, cuma konsepnya dia sesuai namanya ya, private network. Jadi dia menggunakan jaringan private untuk mengakses konten tertentu. Ya. Nggak bisa corporate, hacker, government untuk melihat lalu lintas kalian itu nggak bisa kalau teman-teman menggunakan VPN, kecuali VPN yang ini ya, VPN yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Nah itu kalau udah pihak ketiga kita nggak tahu pihak ketiga itu bisa akses nggak. Kalau kita create sendiri VPN jelas aman. Cuma kalau VPN-nya dari pihak ketiga, nah belum tentu juga itu aman. Gitu. Nah, konsep dari VPN sesuai namanya private. Jadi pakai jalur sendiri. Kalau misal kita nih tanpa VPN ya, tanpa VPN. Kalau tanpa VPN itu ketika kita mau, contohnya kita mau jalan dari Amikom ke Mall X misal. Mall depan Polda ya. Nah itu kan kita untuk jalur umumnya berarti kita keluar Amikom, terus misal dari barat Amikom ya ke belakang, lewat jalur belakang itu ada jalan ke timur, terus ke belok kanan lewat UII, ada perempatan belok kanan lurus, nanti langsung nyampe ke mall tersebut. Nah, itu jalur umumnya kalau tanpa VPN. Kalau pakai VPN, teman-teman punya jalur sendiri. Misal dari keluar Amikom, lewat pasar dulu, lewat dalam pasar, misal contohnya. Kalau udah masuk lagi ke perumahan, masuk rumah perumahan dulu. Nanti ada sungai, ya teman-teman bisa lewat sungai dekat JIH itu, lewat situ. Nah, baru nyampe ke parkiran, misal contohnya. Nah, itu VPN. Jadi nggak bisa, nggak sembarangan orang bisa melihat traffic kalian. Itu ya, itu VPN. Kesimpulannya, server adalah sistem ya. Jadi server itu ada software yang besok kita konfigurasi, berarti bisa Linux maupun Windows. Dan juga suitable computer hardware. Jadi untuk bisa merunning server itu spesifikasi hardware-nya itu nggak sembarangan lah istilahnya ya, pasti punya spek tertentu yang merespon request dari klien ya, seperti itu. Terus ada banyak tipe server, contohnya ada database server, aplikasi server, internet server dan lain sebagainya. Dan web server, mail server, file server itu merupakan internet atau layanan yang disediakan oleh internet server. Gitu. Oke, mungkin untuk teorinya saya cukupkan sekian. Misal nanti ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom Classroom saja ya, jangan di YouTube. Di Classroom maupun di Discord boleh langsung ditanyakan, atau besok pas pertemuan praktikum bisa langsung ditanyakan. Untuk praktikum besok, kalau bisa teman-teman disiapkan dulu ISO-nya, kita install bareng-bareng besok ya. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan sekian untuk teorinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.